만들어낸 게 a bit like a hero. 파워를 줄 수 있는 파워? Look at sun, new me, switch it up, new face, booty bar, new jeans, so fresh, so clean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cahaya Fitri Ivanka dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111137. Di sini saya akan membacakan materi pengujian statistik dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu definisi. Pengujian statistik adalah proses menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis tentang populasi atau sampel data. Tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Proses ini melibatkan penentuan hipotesis 0, H0, yang dipertanyakan bahwa tidak ada efek atau perbedaan yang signifikan, dan hipotesis alternatif yaitu H1 yang menyatakan ada efek atau perbedaan yang signifikan. Melalui pengujian statistik, kita mengevaluasi apakah ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif, atau sebaliknya. Metode pengujian statistik bervariasi tergantung pada jenis data dan tujuan dari analisis. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah cabang dari statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, pengajian, dan interpretasi data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dasar dari satu atau lebih variabel. Tujuannya adalah untuk merangkum dan menyajikan data dengan cara yang informatif dan mudah dipahami. Statistik deskriptif melibatkan penggunaan metode statistik seperti perhitungan rata-rata, median, modus, dan deviasi standar untuk menjelaskan sebaran dan pola dalam data. Ini membantu dalam menggambarkan fitur-fitur utama dari data tanpa melakukan inferensi atau pengujian hipotesis tentang populasi yang lebih besar. Pengujian statistik. Pengujian statistik adalah proses statistik yang digunakan untuk membuat keputusan tentang klaim atau hipotesis yang diajukan tentang sebuah populasi berdasarkan data sampel. Ini melibatkan langkah-langkah seperti 1. Menyusun hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada efek atau perbedaan yang signifikan, dan hipotesis alternatif yaitu H1 yang menyatakan ada efek atau perbedaan yang signifikan. Yang kedua, memilih uji statistik yang sesuai berdasarkan jenis data dan tujuan penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data dan menghitung nilai uji statistik. Yang keempat, menggunakan nilai uji statistik tersebut untuk menghitung nilai P per nilai. Yang kelima, membandingkan nilai per nilai dengan tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya. Keenam, menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara nilai per nilai dan alfa, yaitu menolak hipotesis 0 jika nilai P nilai kurang dari atau sama dengan alfa, yaitu gagal untuk menolak hipotesis 0 jika nilai P nilai lebih besar dari alfa. Pengujian hipotesis membantu dalam membuat keputusan berdasarkan bukti statistik dari data sampel dan membantu dalam menguji klaim atau hipotesis tentang populasi yang lebih besar. Pengujian parametrik. Pengujian ini didasarkan pada asumsi tentang distribusi statistik dari populasi yang diamati. Asumsi yang paling umum adalah bahwa data berdistribusi normal. Pengujian parametrik sering digunakan ketika data terdistribusi normal dan memiliki homogenitas varians, seperti contohnya parametrik termasuk uji T, ANOVA, dan uji regresi. Pengujian non-parametrik. Pengujian ini tidak memerlukan asumsi tentang distribusi data di populasi. Oleh karena itu, pengujian ini lebih serbaguna dan dapat digunakan ketika asumsi distribusi tidak terpenuhi. Pengujian non-parametrik sering digunakan pada data yang terdistribusi secara non-normal atau ketika data tidak memenuhi syarat untuk pengujian parametrik. Contohnya pengujian non-parametrik termasuk uji Wilcox, uji Mann-Whitney, dan uji Kruskal-Wallis.
Pengujian beda rata-rata. Pengujian beda rata-rata digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua atau lebih kelompok atau sampel. Ada beberapa jenis pengujian beda rata-rata tergantung pada jumlah kelompok dan apakah data memenuhi asumsi tersebut. Pengujian asosiasi. Pengujian asosiasi adalah proses untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua atau lebih variabel dalam dataset. Ini membantu dalam memahami pola atau keterkaitan antara variabel tersebut. Metode yang umum digunakan untuk pengujian asosiasi termasuk uji chi-square, korelasi Pearson, dan analisis regresi. Pengujian pengaruh. Pengujian pengaruh sering kali terkait dengan analisis regresi yang digunakan untuk menentukan seberapa kuat variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam sebuah model. Dalam konteks ini, pengujian dilakukan untuk menilai signifikansi statistik dari koefisien regresi dan untuk menentukan apakah variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jikalau ada kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.